Di mana letak Tuhan? Ibu saya jungkir balik tiap malam berdoa kepada Tuhan sang pencipta alam semesta gitu kan, meminta anak-anaknya dicukupkan, tapi kita selalu kekurangan dalam segi materi. Kok mana dari hasil apa yang ibu saya lakukan nih selama ini gitu kan, kok nggak ada sama sekali feedbacknya lah gitu Udah ya. niat mau mengakhiri hidup, Ya. terus sudah niat dan bilang sama istrinya pun ya lu kalau mau Menikah nikah lagi, lagi silahkan. Terus dan Bang Fauzi juga pengen cari pesugihan. Dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini dalam Cepot, cerita on the spot, saya telah kehadiran seorang narasumber, seorang owner parfum yang cukup ternama di Indonesia. Karirnya diawali dari dari jungkir balik, dari titik terendah sampai sekarang bisa dinikmati, dan alhamdulillah beliau sudah maju dalam menjalankan usaha bisnisnya ini. Siapakah dia? Langsung aja kita sapa Bang Fauzi. Halo, Bang Ale. Apa kabar Kabar Bang baik, Fauzi? alhamdulillah, Bang Ya, Ale. Bang Fauzi udah lama kita nggak ketemu ya. Udah Iya. berapa bulan kita nggak ketemu Bang? Hampir 3-4 bulan ya di terakhir podcast kita Ya, kemarin, 4 di bulan kisah sebelumnya ya. Iya, jadi kalau teman-teman udah nonton di channel sebelah di JB ya, teman-teman pasti udah tahu nih Bang Fauzi dulunya seperti apa dia bisa bangkit, bahkan dia hampir dengan tidak sengaja, dengan secara sengaja ya, hampir menduakan Tuhan waktu itu. Tapi Tuhan atau Allah terlalu baik nih hingga mengangkat beliau ini kembali lagi seperti dulu kala, bangkit dan terus berjuang demi mencari masa depan ya Bang ya. Oke, Bang Fauzi, ini Iya, Bang Ale. saya penasaran banget ya kalau ngelihat dari bisnisnya Bang Fauzi ini sangat cepat gitu ya. Insyaallah. Dan orang-orang mungkin di luaran sana nggak tahu di belakangnya seperti apa proses Bang Fauzi untuk menuju sebuah kesuksesan itu. Nah, boleh diceritain Bang Fauzi, dari mana sih kok bisa ngambil alih dari produk awalnya kan kecantikan ya? Ya, Kecantikan masih ya? Masih skincare masih. Skincare masih. Nah, sekarang beralih ke parfum. Parfum. Oke, gimana tuh ceritanya Bang? Oke, kita masuk ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ale. Sebelum kita mulai obrolan, mungkin di obrolan kita kan lebih ke santai ya untuk sore kali ini kita. Bukan bermaksud untuk menggurui siapapun dari podcast ini. Insya Allah saya juga sama-sama masih belajar ya Bang. Dari perjalanan kemarin kita di bisnis itu jatuh bangun seperti apa. Tapi mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau buat orang-orang yang masih menitik karir nih Bang. Sehingga mudah-mudahan bisa memotivasi yang lain. Karena dalam sebuah bisnis itu nggak bisa ya. Mungkin sedikit untuk nggak gampang, nggak semudah membalikan telapak tangan itu dalam bisnis itu. Prosesnya, halang rintangnya kita harus siap lewatin gitu. Kayak kemarin yang kita ceritain, bahkan saya sampai hampir menduakan Tuhan ya Bang Ale ya. Tapi mungkin kita lebih ke kilas balik kali ya. Yeah. Dari awal perjalanan mungkin saya adalah dari dulu, mungkin dari kecil, bakat saya dari kecil memang sudah terlihat bahwa memang saya itu orang yang sangat ambisius Bang. Dalam arti apapun yang saya mau harus saya dapat dari kecil tuh Bang. Oke. Saya selalu punya tekad yang keras gitu. Sedangkan saya sendiri dilahirkan dari keluarga perekonomian yang bisa dibilang menengah ke bawah lah, rendah lah gitu. Tapi ambisi itu terus ada dalam diri saya gimana caranya ketika saya mau sesuatu harus bisa saya dapatkan gitu. Dalam hal apapun Bang Ale. Nah, jeleknya itu sebetulnya ambisi itu bagus ya Bang Ale ya. Tapi ketika kita nggak punya rem,
nggak punya batasan untuk mengontrol, itu ternyata bisa menjadi blunder untuk diri kita sendiri. Contohnya kayak kasus perjalanan saya yang diceritain di Jejak Backpacker, itu saya hampir menduakan Tuhan karena apa? Karena ambisi saya yang terlalu tinggi, sehingga akhirnya ketika realita tidak sesuai dengan harapan saya, akhirnya kan kita down sendiri gitu ya. Tapi dari perjalanan ini akhirnya dapat benar-benar banyak hikmah, banyak pelajaran hidup yang bisa saya dapat. Karena apa? Awal karir saya itu sebetulnya di skincare ya Bang ya. Kita fokus membesarkan brand orang dulu. Kita ada salah satu brand skincare lah. Mungkin brand itu nggak mungkin ada di Jawa Barat kalau bukan saya dan istri saya yang lola waktu itu. Dan brandnya sangat besar gitu di 2019. Bahkan ketika COVID, saat orang susah cari peluang kerjaan, alhamdulillah Allah tuh ngasih rejeki, kita bisa dapat penghasilan 90 juta sampai 120 juta per bulan hanya jualan skincare itu Bang Ale. Gitu. Karena apa? Karena kita oper mindset gitu. Kita gimana caranya kita ngolah mindset kita gitu kan. Terus lambat laun berjalan. Akhirnya kita tidak bisa lagi melanjutkan dengan brand itu karena ada salah satu kasus lah ya yang mungkin bisa kita bilang kurang sejalan lah. Kita dengan owner akhirnya nggak sejalan, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat Bang Ale. Ketika istirahat, otomatis kan ketika kita dalam prosesnya itu kita harus survive dong. Kita harus ngapain sih nih? Iya. Sedangkan kan kita udah kehilangan nih penghasilan kita dari bisnis sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan gitu? Ambisi masih menggebu-gebu tuh. Akhirnya saya jalanilah beberapa bisnis Bang Ale, seperti peternakan itu yang akhirnya saya kena tipu, terus butik juga saya pernah buka, akhirnya ancur-ancuran. Terus banyak banget bisnis, termasuk kafe gitu ya, hancur-hancuran itu semuanya banyak hancur. Tapi nah di saat di titik hancur itu Bang Ale, karena kita kan masih jadi manusia nih Bang Ale, sifatnya manusiawi ya. Kita tuh tidak menerima keadaan Bang Ale pada saat itu. Kita nggak nerima keadaan yang tadinya ya maaf secara finansial cukup untuk keluarga, untuk anak-anak saya gitu. Tapi ketika bisnis hancur-hancuran kan dinolkan kembali Bang Ale. Sampai akhirnya saya jual mobil, saya udah cerita ya. Sampai hampir jual rumah gitu kan. Nah, mulai ketika saat itu apa sih yang menjadi titik terendah saya adalah saya merasa sebagai seorang suami itu menjadi seorang suami yang gagal Bang Ale. Seorang suami yang gagal, sedangkan saya kan bawa 2 anak ya Bang Ale. Bawa istri, itu tanggung jawab kita sebagai suami. Pokoknya kalau udah masalah istri dan keluarga itu benar-benar ini banget ya Bang Ale ya. Sorry ya kalau misalkan ini agak sensitif karena saya itu dari dulu saya nggak mau jadi orang yang gagal Bang Ale. Gitu. Saya nggak mau dari orang yang gagal karena saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Gimana caranya saya bisa menjadi seseorang yang bisa ngangkat derajat keluarga saya gitu ya. Dan ambisi terlalu saya kejar terus. Sehingga pada saat itu ya inilah hilang kesadaran Bang Ale. Ketika kita melakukan sesuatu ambisi ya, perjalanan ikhtiarnya kita jalani tapi kita tidak dibalut atau diiringi dengan doa-doa atau tidak dibalut dengan keimanan kita kepada Tuhan, ya sama aja bohong gitu Bang Ale. Jadi pada akhirnya Tuhan menolakkan kembali tuh, di-reset kembalilah apa yang saya punya waktu itu, sehingga habis-habisan sampai minus bisa dibilang ya, karena kan saya sampai jual mobil itu untuk bertahan hidup. Sampai saya nge-grab ya, Bang Ale tahu ya, saya sampai nge-grab, saya tunjukin waktu itu, sampai cari yang penting bisa buat makan deh hari itu gitu. Lambat laun proses itu saya kaji apa sih yang salah dari proses ini gitu kan. Ternyata ketika kita mulai menyadari akhirnya gitu ya Bang Ale, ketika kita mulai menyadari bahwa saat kita semakin kita tertipu oleh dunia ini kan fana ya Bang Ale ya. Kan ada istilah lah kalau nggak salah. Ya dunia itu kan tipuan sebetulnya kan. Ya kita makin terjerumus makin dalam Bang Ale. Dan semakin kita kejar tuh makin sulit. Benar-benar sangat sulit. Itu sangat sulit karena yang kita kejar itu gitu. Tapi pada akhirnya yang saya temukan adalah pada saat di titik kondisi seperti itu, bahkan saya sampai 400 juta itu Bang Ale ya, saya pernah terlilit hutang itu. Saya akhirnya lebih berpasrah kepada Tuhan gitu, lebih berpasrah kepada Tuhan, sehingga sedikit demi sedikit Tuhan mulai mengembalikan keadaan saya Bang Ale. Dalam arti
Yang tadinya kita kekurangan, pada saat saya udah mulai jual mobil, bisa nih cukup buat makan. Ada aja rezekinya gitu, ada aja buat rezekinya. Dari Grab itu juga termasuk salah satu penghasilan juga Bang Ale, beberapa bulan waktu itu. Sampailah di titik dimana bisnis yang saya kelola ini, parfum ini viral Bang Ale. Yang di hari pertama itu terjual sampai ribuan botol. Bahkan itu hari pertama Bang Ale. Hari pertama ya. Hari pertama. Sampai sekarang pun saya tidak ucap syukur saya kepada Tuhan gitu ya Bang Ale ya. Ucap syukur saya kepada Tuhan, mungkin apa yang saya lakukan sekarang belum bisa membalas kebaikan Tuhan gitu ya. Karena kan ya kita sebagai makhluk nggak bisa lah membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ya Bang Ale ya. Gitu. Sampai di bulan ke-9 ini kan perjalanan udah 9 bulan nih Bang Ale yang parfum ini. Oh udah 9 bulan 9 ya? bulan perjalanan Bang Ale. Di bulan ke-9 ini saya belum bisa dikasih istirahat gitu Bang Ale, alhamdulillah, karena saking padatnya orderan gitu, setiap hari rame terus. Dan karena kan kita mengelola bisnis ini dengan sistem keagenan. Jadi siapapun orang yang mau bergabung, ayo kita bimbing, kita rekrut. Bahkan saya terima kasih banyak loh buat Bang Ale ini Bang Ale. Dari channel sebelumnya banyak yang video sebelumnya. Iya, video sebelumnya tuh yang di channel Jejak Backpacker itu banyak yang gabung bahkan dari luar negeri loh Bang Ale. Dari Hong Kong, Taiwan, mungkin itu subscriber Bang Ale. Dia bilang nonton dari podcast, akhirnya gabung jadi member saya, dan dia juga merasakan kualitas parfum saya. Bahkan dia sampai di sana tuh parfum kita kan murah Bang Ale. Yang dari murah yang 30 ribuan sampai yang series eksklusif itu cuma 100 ribu Bang Ale ya. Dia itu setara dengan kualitas orang-orang luar sana yang dipakai dengan setara 2 jutaan Bang Ale. Makanya dia kalau orderan sekarang nggak tanggung-tanggung Bang Ale. Karena setara dengan 2 jutaan yang di Hong Kong itu Bang Ale. Itu alhamdulillah banget Bang Ale, terima kasih banget. Udah nyobain juga, memang wanginya bagus banget gitu. Yang di ini dari parfum kan dari ketahanan lamanya juga ya Bang Ale ya. Terus dari jarak cium penciumannya itu dari parfum. Tapi balik lagi lah Bang Ale, itu mah hanya syariat Tuhan menitipkan rezeki kita kepada kita gitu. Bukan karena saya yang hebat, istri saya yang hebat, nggak ada gitu. Saya balik lagi ketika kita ternyata dalam kehidupan ini ya Bang Ale ya. Dalam kehidupan itu ada pola-polanya tersendiri gitu. Contoh, ketika di fase drop itu, saya cari kesuksesan duniawi, ambisi saya yang harus tercapai, ternyata kan makin sulit nih Bang Ale. Ya, ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi sharing buat teman-teman yang nonton video ini ya Bang Ale ya. Tapi ketika kita menjalankannya dengan, ini saya sampai merinding Bang Ale. Ketika kita menjalankannya dengan lillah ya, dengan berserah diri kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rizki itu semakin terbuka lebar Bang Ale. Bahkan nikmat dalam rizki itu adalah keberkahan Bang Ale, bukan sebanyak apa yang kita dapat. Percuma, karena saya udah merasakan kenikmatan yang banyak tapi tidak ada berkahnya, yang ada habis-habisan Bang Ale. Karena kan di bisnis sebelumnya tuh yang brand orang itu saya sampai untuk pasangan anak muda gitu kan, untuk punya penghasilan puluhan juta sampai 120 juta per bulan, itu kan lumayan ya Bang Ale ya. Tapi karena tidak ada keberkahan di dalamnya ya habis-habisan Bang Ale. Sangat habis-habisan gitu. Tapi ketika yang saya dapat hari ini adalah keberkahannya itu benar-benar nikmat banget. Karena awalnya memang saya niatkan, nah ada cerita unik di Bang Ale. Ketika saya memulai bisnis parfum ini, itu saya nazarkan dengan, ya Allah, mudah-mudahan dengan syariat bisnis ini saya bisa membantu saudara-saudara saya yang nganggur, bisa membahagiakan orang tua saya, terus bisa membantu orang-orang sekitar di lingkungan saya gitu ya Bang Ale ya. Dan alhamdulillah mungkin perkara itu Bang Ale. Terkadang kan ada nih pemikiran manusia, semakin banyak orang semakin banyak beban kos di perusahaan. Bener nggak Bang Ale? Kepikir nggak ngasih itu? Padahal kita jangan pernah menyamakan logika manusia, hitungan manusia dengan Tuhan. Karena hitungan logika kita ya pasti mentah. Tuhan bisa menjadikan orang itu menjadi karyawan di perusahaan kita, itu ada syariatnya, udah ada hitung-hitungannya tersendiri Bang Ale. Gitu. Karena apa? Ya Tuhan itu nitipin rezeki dia ke kita gitu. Jadi jangan takut gitu. Nah makanya ketika saya mulai bismillah, saya awali, alhamdulillah naik, nge-boom, dan sampai viral juga di Facebook. Mungkin teman-teman bisa searching Ken Parfum, itu udah banyak banget membernya gitu.
Nah, disinilah akhirnya banyak banget orang yang terbantu Bang Ale gitu, karena kan kita pengiriman setiap hari padat ya Bang Ale ya, jadi kita banyak melibatkan banyak orang, bahkan tim packing aja bisa sampai 10 sampai 12 orang untuk khusus pengiriman aja itu Bang Ale, untuk pengiriman paket itu per hari. Jadi akhirnya yang teman-teman nganggur bisa saya tarik, ayo gabung sama saya kan gitu. Dari saudara-saudara saya yang janda, yang udah nggak bersuami lah gitu ya, yang udah bingung cari penghasilan di mana, saya tarik. Terus dua admin saya ini memang kebetulan anak yatim, kan orang memang perusahaan yang sukses harus dinaungi oleh orang yang pro gitu kan, yang ahlinya gitu. Saya nggak kejar ke sana. Saya nggak kejar ke sana. Yang penting saya pengen usaha saya berkah, besar atau kecilnya saya serahkan kepada Tuhan gitu. Akhirnya saya angkatlah anak-anak yang baru sekolah, kebetulan emang dua orang ini yatim, udah kerja aja sama saya bareng gitu. Mereka dua orang admin ini ya terbantu juga akhirnya secara finansial perekonomiannya Bang Ale gitu. Karena ya saya terapkan skema juga, kalau kamu pengen gaji kamu lebih besar, bukan cuman fokus di kerjaannya aja, karena saya kasih bonus nih buat teman-teman, kalau kamu mau join member atau jualin parfum juga ya silahkan gitu. Yang penting datanya jelas. Jadi mereka bisa punya penghasilan tambahan tuh selain dari gaji gitu kan Bang Ale, selain dari gaji bonus sama uang tambahannya itu ya sampingannya jualin parfum. Misalkan parfum kita kan 30.000. Nah khusus anak-anak admin udah jualan aja 20.000. Jadi kalian punya 10.000 per piece nih. Komisi buat kalian. Ya sehari itu kan mereka bisa, kalau bisa ngejual 10 kan lumayan Bang Ale. Ya kan? 10 15 kan lumayan juga tuh buat tambah-tambah mereka. Kan keuntungannya buat mereka juga. Nah di situ. Nah alhamdulillah lambat laun saya mulai nata kembali, saya mulai bebenah diri lah Bang Ale ya. Saya mulai bebenah diri. Oh ternyata ini loh konsepsinya gitu. Konsepnya itu ketika kita semakin pasrah dengan keadaan, tapi pasrah dalam arti bukan kita tidak melakukan apapun ya Bang Ale ya. Kita tuh pasrah atau tawakal itu dibarengi dengan ikhtiar kita gitu. Nah, makanya ini sih kita sharing, tidak bermasuk menggurui sama sekali, tidak ada. Tapi ini pengalaman hidup saya pribadi. Ketika saya sendiri berserah diri, bener-bener udah kayaknya udah nggak ada orang yang bisa bantu saya, itu udah nggak ada Bang Ale. Maka tangan Tuhan lah yang ikut campur langsung di dalamnya Bang Ale. Gitu. Akhirnya saya berserah diri, yang penting ikhtiar saya dalam masih on the track gitu ya, masih dalam garis yang itu gitu. Insya Allah tuh benar-benar bantu kita, dan akhirnya dari situ jadi sumber penghasilan untuk yang lain juga kan gitu. Terus keluarga juga kan ikut bangga ya Bang Ale ya. Sedangkan kan saya pribadi memang dibesarkan dari keluarga yang ya bisa dibilang kekurangan lah. Bapak saya hanya kuli bangunan Bang Ale. Bapak saya hanya kuli bangunan dan udah wafat ya. Terus ibu saya juga dulu pernah punya salon, cuman bangkrut juga gitu. Ya benar-benar tumpuan keluarga itu ya saya gitu di keluarga itu. Akhirnya ya mungkin, nah ini ada pengalaman menarik juga. Dulu saya sempat berpikir untuk menjadi ateis Bang Ale. Sebetulnya nih kita flashback ke zaman SMA ya Bang Ale. Namanya kita SMA, kita masih punya apa ya? Kita ngerasa emosi benar-benar full power lah gitu ya, secara manusiawi gitu ya. Saya di keluarga saya itu benar-benar diberikan apa ya? Cobaan tentang materi itu benar-benar luar biasa Bang Ale. Karena ibu saya kan seorang janda, harus menghidupi 3 orang anaknya yang semuanya sekolah, salon juga udah bangkrut, ya kan, udah mau bangkrut, udah benar-benar sepi lah, gitu. Mama saya itu dari dulu nggak pernah putus sampai sekarang pun sholat malam. Jadi melakukan sholat malam, tahajud gitu ya, setelah itu ngaji, beres ngaji itu dia sampai subuh, sholat subuh, baru aktivitas harian gitu. Nah, sampai nangis Bang Ale, kadang saya tengah malam kan suka bangun dengar mama saya doa gitu, nangis gitu kan. Tapi di situ bukan malah menjadi bersyukur, saya malah berpikir melogikakan Tuhan gitu Bang Ale. Di mana letak Tuhan? Ibu saya jungkir balik tiap malam berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta gitu kan, meminta anak-anaknya dicukupkan, tapi kita selalu kekurangan dalam segi materi. Saya sempat 3 tahun itu ya benar-benar nggak sholat Bang Ale, benar-benar saya nggak beriman. Karena saya percaya adanya Tuhan, tapi kok mana dari hasil apa yang ibu saya lakukan nih selama ini gitu kan, kok
nggak ada sama sekali apa ya feedbacknya lah gitu ya. Akhirnya ya terjawablah sudah mungkin doa-doa ibu kita yang lalu terjawab di hari ini gitu Bang Ale, di sekarang benar-benar alhamdulillah Allah angkat derajat saya bisa benar-benar membanggakan lah untuk ibu saya tentunya gitu kan. Akhirnya setelah kita kaji bahwa jangan pernah logikakan hukum Tuhan dengan manusia, ya itu Bang Ale. Betul. Saya sudah experience sendiri gitu ya. Ketika kita melogin ya nggak masuk, sama sekali nggak akan masuk Bang Ale. Tapi hikmah yang saya dapat, pelajaran yang saya dapat dari mungkin kalau misalkan saya nggak dibikin drop dulu kemarin, saya akan tetap dengan kesombongan saya akan tetap dengan ambisi saya, itu kan Bang Ale. Dan itu nggak menjadi hidayah buat diri saya. Itu mungkin ya. Tapi ya itulah ketika Tuhan mereset kita kembali, akhirnya kita sadar siapa sih kita. Kan di hidup ini cuma 3 ya. Dari mana kita berasal, terus untuk apa kita hidup, kemana kita setelah mati. Gitu. Kita kan akan kembali kepada Tuhan. Makanya saya punya target, kalau Bang Ale lihat di Instagram saya mungkin saya sih bukan berceramah ya di Instagram, tapi lebih ke pengen sharing gitu ke teman-teman saya. Kan teman-teman saya juga masih banyak yang melakukan sesuatu yang masih ya kayak minum apa segala macam, kayak pengen sharing ya. Ayo deh, kita tuh nggak akan selamanya hidup loh gitu. Makanya saya sekarang mengkonsepkan diri saya pribadi ya, dan keluarga saya nih, istri saya. Pokoknya 70-30 Bang Ale. Di umur saya yang 31 ya sekarang. 70% itu saya menata masa depan nih sampai umur 35. 30% itu saya cinta terhadap keluarga saya. Jadi artinya istri saya harus mengerti bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini selama 5 tahun ke depan, biarkan dulu saya fokus, bukan berarti saya nggak peduli kepada anak istri, tapi biarkan dulu saya fokus untuk menggapai cita-cita nih. Karena apa? Kita sebagai orang tua, kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kan gitu. Alhamdulillah istri saya kan selalu alhamdulillah nurut ya Bang Ale gitu, mengikuti. Pokoknya jangan sampai kamu ngerasa aku kurang perhatian atau seperti apa. Tapi insya Allah 5 tahun ini cukup untuk kita bisa mencapai ke titik itu. Maksud saya gitu. Jadi 30%-nya kita terhadap keluarga. Nah di umur 35 nanti saya udah punya konsep lagi Bang Ale. Mudah-mudahan Allah permudah, cita-cita saya tercapai. 70% itu kita tentang cinta. Bagaimana kita waktu yang 5 tahun kemarin kan saya jadi kurang waktu untuk keluarga. Saya benar-benar prioritaskan untuk keluarga, untuk anak istri saya gitu kan. Nah 30%-nya baru kita tutupi nih, cita-cita apa nih yang belum tercapai di 5 tahun kemarin. Itu kita tutupi. Dan di umur 40 nih Bang Ale. Nah di perjalanan 5 tahun selanjutnya itu di umur 40 tahun saya sudah niatkan ya, mudah-mudahan Allah jaga saya dan keluarga saya di umur 40 tahun. Saya pengen benar-benar 100% istiqomah Bang Ale. Karena satu-satunya umur yang disebutkan dalam Al-Quran itu umur 40. Karena umur 40 itu setelah umur 40 itulah yang menentukan kemana kita akan pergi, entah neraka atau surga. Mungkin itu udah disampaikan langsung dalam Al-Quran gitu ya. Nah makanya saya sudah bilang kepada istri saya, di umur 40 tahun nanti kita tuh jangan pernah merasa memiliki siapapun. Kita jangan pernah memiliki anak kita, karena kan mereka akan pergi nanti Bang. Mereka akan punya masa depannya. Kamu gak usah merasa memiliki saya gitu kan. Cukup kita prosesnya kita libatkan Tuhan, kita libatkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tetap akan kembali sama Dia gitu. Jadi saya pengen ke istri saya nih, saya selalu ngajarin sekarang Bismillah, kita spirit kita untuk masa depan anak-anak kita. Setelah itu kita keluarga di umur 40 nanti Bismillah kita sama-sama mempersiapkan bekal pulang. Zaman sekarang kan banyak banget orang yang masih mikirin biar hidup enak gimana gitu. Yeah, betul. Itu karena apa? Mungkin kalau tanggapan saya pribadi Bang Ale, itu mungkin karena hilangnya rasa syukur. Tapi kalau misalkan saya bukan sok jago atau gimana, tapi saya pribadi sendiri sedikit apapun saya bersyukur, alhamdulillah, semenjak kejadian kemarin ya, tahun kemarin Bang Ale. Jadi benar-benar saya syukuri. Orang nggak mikir nih gimana mati enak tuh gimana sih, itu Bang Ale. Karena apa, di umur 40 tahun nanti kita benar-benar harus siap dengan kita kembali kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan saya jangan sampai masuk nerakanya Allah ya Bang Ale ya, dari kejadian-kejadian saya yang kemarin.
Saya sempat menduakan Tuhan gitu. Saya sempat berpikir untuk bunuh diri Bang Ale. Terus bayangin Bang Ale, kalau kita masuk neraka Bang Ale, sehari di neraka itu kan sama kayak 500 tahun di dunia Bang Ale. Gitu. Bagaimana kita setelah mati nanti? Kalau kita sekarang masih hidup, kita masih mensia-siakan hidup kita gitu Bang Ale. Itu yang benar-benar saya pengen jaga Bang Ale. Jadi jangan sampai Allah, bukan berarti gimana ya Bang Ale ya. Saya bukan berarti kita harus takut dengan kematian, enggak. Karena kematian itu pasti ya Bang Ale ya. Tapi yang saya takutkan adalah saya takut ketika Allah cabut nyawa saya, ibadah saya belum cukup gitu Bang Ale. Ibadah saya belum cukup untuk nebus dosa-dosa saya. Karena sekecil apapun kita akan dibalas nanti Bang Ale gitu. Jadi pokoknya pesan untuk teman-teman, kita pengen apa ya? Kehidupan itu bukan untuk dibebani sebetulnya Bang Ale ya. Kehidupan itu tidak harus untuk dibebani Bang Ale. Selama kita yakin kita dalam jalan yang yang benar gitu, kita nggak ngerugiin orang lain, kita ikhtiar dalam hal yang halal. Sebenarnya Tuhan itu maha luas Bang Ale. Kebaikannya tuh sangat luas. Itu saya sudah rasakan sendiri Bang Ale. Kebaikan Tuhan tuh seperti apa. Mungkin kalau misalkan Tuhan nggak baik sama saya, biarin aja saya waktu itu terjerumus dalam dunia hitam itu Bang Ale. Ya kan? Tapi maha besar Allah gitu. Allah selamatkan saya gitu Bang Ale dari hal-hal buruk seperti itu yang hampir menduakan Tuhan. Padahal musyrik itu dosa yang tidak akan diampuni Bang Ale. Bayangkan kalau saat itu saya benar-benar musyrik Bang Ale. Saya di neraka nanti disiksa, di alam kubur saya disiksa. Saya nggak mau itu Bang Ale. Makanya saya pengen di umur 40 tahun nanti saya pengen benar-benar istiqomah. Dalam perjalanannya pun sekarang pengen bisa sedikit-sedikit memperbaiki diri lah Bang Are. Karena kehidupan kita adalah tentang hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan baik dengan manusia dan dengan Allah kan gitu. Oleh makanya langkah sekecil apapun ya Allah, mudah-mudahan saya jangan sampai ngerugiin orang lain. Mudah-mudahan saya jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Itu yang benar-benar saya jaga Bang Ale gitu. Terus ada satu cita yang mungkin belum tercapai saat ini karena almarhum kan sudah wafat ya. Ayah saya itu udah wafat. Saya pengen ya mudah-mudahan Allah permudah, saya pengen membangun masjid untuk nama ayah saya karena itu adalah pahala jariah ya Bang Ale. Selama masjid itu digunakan sampai kiamat pun, selama itu bermanfaat, pahalanya akan tetap ngalir. Karena saya nggak bisa, saya harus ngasih apa ke orang yang sudah meninggal. Mungkin dengan seperti itu ya Bang Ale ya. Gitu, saya pengen benar-benar bisa membahagiakan kedua orang tua saya, baik yang masih ada atau yang sudah nggak ada gitu Bang Ale. Terus mungkin pelajaran-pelajaran yang saya lewati kemarin adalah bagian dari proses. Jadi orang kan kayak ngelihat, lu mah enak, iya lu mah enak begini, langsung berhasil lah. Makanya hal-hal seperti itu harus ditepis dulu. Mungkin ada ya duduk bareng, prosesnya nggak gampang loh gitu. Kalau misalkan mau hidup, makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang mau belajar bisnis, gak usah jadi pengusaha, nggak enak gitu kan. Kalau lu mau hidup enak, lu jadi kerja aja, jadi karyawan, lu digaji tiap bulan selesai. Jadi usaha itu banyak gak enaknya, banyak resikonya. Tapi lu ketika lu bisa ngelewatin halang rintang itu, ya itu yang lu dapat, itu enaknya tuh di situ nanti. Tapi kan prosesnya itu nggak mudah ya Bang Ale ya. Gitu, apalagi yang benar-benar survive dari hasil sendiri gitu kan, jerih payah sendiri. Makanya saya selalu salut dengan orang-orang baik yang masih muda atau yang udah tua. Saya nggak putus untuk belajar Bang Ale. Saya selalu pengen belajar apa sih ilmunya kan gitu kan, apa sih pelajaran hidupnya gitu. Terus dan yang paling saya buat iri sekarang itu di diri saya sendiri ya Bang Ale ya. Saya bukan iri terhadap orang-orang yang sudah sukses nih. Dulu kemarin saya masih mikir gini nih,
dia biar kayak gitu dia harus ngapain ya? Biar bisa kayak dia tuh ngelakuin apa sih dia yang bisa kita tiru gitu. Selalu saya kayak gitu, kok dia sampai punya penghasilan sampai miliaran, apa yang dia lakukan ya? Kok saya nggak bisa? Padahal kita dalam langkah yang sama nih. Itu selalu seperti itu ambisi nafsu duniawi gitu kan. Tapi sekarang itu saya lebih sirik dengan orang-orang yang dimana tepat waktu itu udah melaksanakan sholat gitu Bang Ale. Itu nggak tahu kenapa Bang Ale, saya juga nggak tahu, tapi saya lebih, kok saya nggak bisa sih kayak gitu orang tepat waktu, bahkan maaf yang biasa merebut masjid gitu sebelum sholat, sebelum waktunya azan dia udah standby di masjid gitu. Penyempatan waktu Bang Ale, kita hidup ini 24 jam sehari, sholat cuma 5 waktu, paling lama juga sholat 5 menit. Kalau kita kalikan dalam 5 waktu itu cuma 25 menit. Masa sih kita nggak bisa gitu buat nyempetin diri kan gitu ya, gitu. Nah itu saya selalu sirik. Bahkan biasanya kan ada perjalanan nih, dengar waktunya sholat, ya kan, dia langsung belokin tuh ke masjid. Saya belum bisa tuh kayak gitu Bang Ale. Makanya saya terus belajar, ya Allah gimana ya, benar-benar pengen kolbu saya itu benar-benar bisa sampai di titik itu gitu. Karena untuk masalah duniawi insya Allah lah, alhamdulillah, syukuri. Yang penting anak istri saya nggak kelaparan. Saya udah bisa nyiapin aset-aset untuk bekal mereka nanti kan gitu. Tapi untuk masalah akhirat ini yang benar-benar masih PR buat saya gitu Bang Ale ya. Gitu. Mungkin pengalaman pribadi saya karena dari channel kemarin ya Bang Ale. Channel dari podcast kemarin itu kita banyak banget pengen sharing dong gitu kan. Pengen sharing gimana sih cara kita proses melewatinya. Intinya masalah datang itu untuk dihadapi. Makanya pengecut banget saya kalau kemarin saya jadi bunuh diri Bang Ale. Karena Tuhan gak mungkin menitipkan masalah itu ke saya kalau saya gak bisa ngelewatinnya. Faktanya alhamdulillah saya berhasil melewati itu Bang Ale. Gitu. Makanya triknya apa sih katanya gitu. Gak ada trik. Cukup lu berserah. Lu lakukan ikhtiar. Udah sesuai belum dengan ikhtiar lu. Gitu. Karena itu saya udah lewati sendiri Bang Ale. Alhamdulillah berhasil gitu ya Bang Ale. Melewati itu. Dan makanya apalagi ya Allah, mudah-mudahan umur saya sampai ke 40 gitu kan, kita nggak tahu ya, sedetik aja kita nggak tahu, sedetik aja itu masa depan, kita nggak pernah tahu kita masih hidup atau enggak. Tapi saya minta dalam setiap sholat saya, ya Allah jangan cabut nyawa saya kalau saya belum bisa apa ya, berbuat baik lebih banyak gitu ya Bang Ale ya, untuk menggugurkan dosa-dosa saya di waktu yang lalu gitu Bang Ale gitu. Nah mungkin untuk sharing kali ini nggak terlalu banyak ya Bang Ale, lebih ke perjalanan bisnis dan itulah yang saya lewati gitu Bang Ale. Ya, jadi waktu itu aja saya sempat salut juga ya sama perjalanan hidupnya Bang Fauzi ini. Dimana kalau teman-teman udah nonton di channel sebelah, itu sangat bikin kita tuh terharu. Kalau saya mendengarnya sendiri sih terharu banget Bang, lihat lo perjalanan lo yang benar-benar apa namanya rumit, complicated gitu complicated kan, banget waktu terus dari udah niat mau mengakhiri hidup, terus sudah niat dan bilang sama istrinya pun ya lo kalau mau menikah lagi silahkan. Terus dan Bang Fauzi juga pengen cari pesugihan. Betul. Itu luar biasa, tapi semuanya itu atas bantuan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Semuanya hilang ya. Jadi kembali bangkit dengan bisnisnya yang baru, yang dari kecil dan gak nyangka, yang tadi target cuma 1.000 ya Bang? 1.000 sebulan. Dan ini terjual 1.000 itu sehari. Bisa sekarang bayangin. Sekarang udah di 3.000 per hari Bang Ali. 3.000 per hari. Itu yang dengan harga 100 atau yang mix ya. Lebih banyak yang 30 ribuannya nih. Karena kan mayoritas kita pengen parfum yang murah-murah gitu Bang Ali. Nah itu yang ngebom banget di pasaran. Wah gila. Kalau coba teman-teman hitung sendiri omset dari pendapatan per bulan Bang Fauzi ini sudah benar-benar sudah luar biasa. Makanya saya bilang di awal tadi ya, dari titik terendah sampai sekarang bisa dinikmati, itu sangat luar biasa.
Bahkan saya kemarin tuh sempet denger kisahnya ini, sempet mau nangis juga, terharu gua Bang dengernya ini. Apalagi kalau tentang anak istri ya Iya. Bang ya, pasti. Nggak nyangka gitu dengan perjalanan lo yang dulu dan sekarang itu benar-benar 180 derajat gitu bedanya. Mungkin yang teman-teman lihat sekarang ini udah apa namanya di atas banget gitu. Tapi teman-teman tuh nggak tahu, atau mereka yang lihat proses ini nggak tahu Iya. di belakangnya ini gimana. seperti apa dalam perjalanannya menuju kesuksesan ini gitu. Iya. Luar biasa ya Bang ya. Dan satu lagi nih Bang, jangan pernah niatkan sholat untuk mengejar dunia gitu. Kan katanya pernah ada istilah, nggak ada, maksudnya nggak ada lah orang yang sholat bisa kaya, nggak ada Bang. Gitu. Lu sholat, lu fokuskan, lu buktikan, lu penyembahan kepada Sang Pencipta. Lu tuh makhluk, penyembahan diri lu kepada Sang Pencipta. Udah itu aja. Tok, nggak usah. Wah, gue sholat, gue karena pengen ini, pengen itu, nggak usah libatin ke situ. Tapi kalau dulu untuk pokoknya buat teman-teman siapapun, udah lu sholat itu emang bukti penyembahan lu sebagai makhluk kepada Sang Pencipta. Udah itu aja selesai. Gitu. Terkadang kan ada orang yang gue sholat nih biar ini, enggak, bohong gitu. Iya. Tapi sholat itu membuat kita tenang gitu, lebih rileks lah. Apalagi biasanya ada orang yang habis sholat berdoa, amin gitu. Nah, ya kan ada kan yang gitu. Tapi coba deh habis sholat, gue sih ini gue praktekkan ke diri gue sendiri ya. Habis sholat itu gue benar-benar, gue ngerasa gue pengen. Jadi gue mengimajinasikan diri gue itu emang lagi didengerin, tau nggak? Beda nih, ketika kita bicara sendiri tapi kayak orang lagi ngedengerin kita, itu beda banget rasanya. Jadi gue mengimajinasikan itu ke situ setiap kali gue habis sholat. Apa sih keinginan gue, impian gue, harapan gue aja seperti itu untuk sholat pada saat habis sholat itu. Gitu. Oke. Nah kemarin tuh gue ngeliat juga nih Bang, lu kayak pakaian apa itu, kayak pakaian pengantin ya atau apa itu acara apa sih Bang? Oh itu gue rekognisi Bang. Rekognisi itu gue undang seluruh mitra-mitra bisnis gue yang seluruh Indonesia datang. Itu gue gratisin, baik dari tiket pesawat itu gue gratisin semua datang ke acara tersebut. Itu apresiasi kepada orang-orang yang sudah mencapai omset sampai miliaran gitu Bang. Gitu. Karena banyak banget dari yang puluhan juta, yang ratusan juta sampai yang 1,2 miliar tuh Bang Ale. Di bisnis ini baru 4 bulan gabung padahal Bang Ale. Tapi mereka mengikuti mentoring yang kita lakukan. Gini loh caranya. Bahkan kalau Bang Ale lihat, saya pernah upload juga di Instagram, ibu-ibu yang 1,2 miliar itu nggak kelihatan kayak miliarder, ibu-ibu biasa, ibu-ibu rumahan. Cuman main Facebook aja gitu Bang Ale. Gitu. Kemarin tuh gue lihat, wah dia sampai nangis-nangis Bang Ale, itu asli. Dia voice note ke istri gue nggak berhenti, saking bersyukurnya kok bisa ketemu dengan bisnis ini gitu kan. Ya alhamdulillah lah, semuanya juga bukan kita yang hebat, tetap syariat Tuhan menitipkan rezeki kita semua di bisnis ini gitu Bang Ale. Sangat luar biasa ya, menguntungkan. Terus tadi itu yang kata Bang Fauzi tadi ya, kerja dalam mempekerjakan pekerja di bisnisnya ini, Bang Fauzi itu nggak ngambil benar-benar orang yang pro banget gitu. Saya setuju Bang dengan apa yang Bang Fauzi terapkan ini. Ini boleh dibilang 100% sama kayak apa yang ada di kantor saya. Iya. Jadi memang kalau di kantor saya sendiri, saya atau bos saya kakak saya, itu memang nggak mencari orang yang pro, tapi benar-benar orang yang membutuhkan pekerjaan. Gitu. Entah latar belakang lo itu mau SMA, SMP, SD, kalau lo bisa kerja, yang penting ada kemauan. Ya, yang penting ada kemauan. Dan kalaupun nggak bisa kerja, kita ajarin dari nol. Dari nol, betul. Gitu. Yang penting ada kemauan. Tapi kalau udah kerja dari awalnya, lo udah susah, maaf nih ya, lo udah susah, tapi lo nggak ada kemauan untuk bekerja, ya sulit. Gitu. Dimanapun lo nggak bakal diterima. Gitu. Nah, terus kalau sekarang ini beberapa OB saya juga itu semuanya janda semua. Iya, janda yang udah berkah ya Bang. Udah dia suaminya udah nggak ada yang meninggal gitu OB-nya. Dulu udah
sampai meninggal loh. Bahkan banyak karyawan-karyawan saya itu orang yang udah berumur ya. di atas 50 tahun. Iya, insya Allah. Jadi meninggal selama saya kerja 10 tahun lebih di sana, 15 tahun kalau nggak salah ya. Meninggal itu udah beberapa orang aja. Jadi yang sakit karena udah umur. Iya. Dan satu lagi ini ada yang kemarin tuh masuk 8, lu bayangin Bang, 80, 81 atau 82 tahun. Dia ngelamar kerja. Saking butuhnya. Kakek-kakek. Iya. Nah kalau di perusahaan lain mana-mana orang nerima. Betul. Tapi karena kita niatnya, kan kita ingin bantu. niatnya kita sambil bantu juga, terus dia kerja. Sekarang kita biarin dia mau kerja apa terserah deh. Iya, gitu. Yang penting kita udah bantu dia. Iya. Dia hidup sebatang kara gitu. Dia punya anak, istri, tapi nggak tahu di mana keberadaannya gitu. Itu ya memang harus kayak gitu. Betul, ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga tuh nggak selalu memandang yang bener-bener. Apalagi yang memandang strata sosial pendidikan. Betul. Kasihan banget kan orang-orang yang butuh peluang kerjaan ini gitu. Disable juga, mentang-mentang mereka disable ini nggak diterima. Betul. Kalau di saya ya apapun itu latar belakangnya, tetap kalau selagi lo mau kerja, silahkan. Dan masya Allah ya. Gitu. Prinsipnya untuk Bang Ale dan keluarga juga mudah-mudahan berkah ya Bang ya. Amin. Mudah-mudahan berkah selalu insya Allah. Benar, Mbak. Ya kita juga harus bilang ke semua orang gitu yang punya harus kita tuh memanusiakan manusia lebih tepatnya. Betul. Dan satu lagi nih Bang, gue juga paling nggak suka selagi gue makan di restoran gitu ya, di restoran atau di kafe, gue ngelihat nih ini meja gue. Dan di situ ada meja sekumpulan keluarga lagi. Dan lu pernah ngeliat nggak di sebelah sana agak menjauh dari meja itu satu orang duduk makan sendiri. Itu entah itu babysitternya, entah itu ART-nya. Aduh, kayak kurang manusiawi banget gitu. Bener, nggak. Kalau menurut gue sih nggak manusiawi yang kayak gitu. Menurut gue ya walaupun mereka itu pekerjaannya hanya seorang mama pembantu rumah tangga atau apa namanya tadi selain babysitter lah ya. Babysitter itu ya duduk bareng. Bener. Selagi dia kerja sama kita, dia bagian dari keluarga dia bagian dari keluarga kita. Sama kayak saya. Setuju kita Bang. Iya, jadi itu nggak habis pikir ya, dengan orang-orang kaya. Mereka kan strata paling tinggi, kaya, berani mempekerjakan orang, betul. Berani menggaji lebih, tapi mereka nggak pernah memanusiakan manusia, memandang rendah di bawah mereka. Betul. Padahal itu kayak gitu, itu sangat, kalau dalam bisnis gitu riskan banget Bang. Karena itu kan bagian dari kesombongan ya. Karena dalam bisnis itu di bawah sombong tuh nggak bisa Bang. Nggak boleh sombong gitu ya kalau bisnis itu. Itu pasti suatu saat Tuhan akan menguji kita. Dari itu mungkin saya pernah drop itu karena pernah ada kesombongan mungkin di hati saya kan gitu. Ya Allah alam lah itu. Jadi ngerasa baru kejadian terakhir baru minggu kemarin tuh makan. Kata istri saya, lihat katanya, kasihan ya katanya. Iya. Saya, oh iya, kasihan banget gitu. Iya. Jadi dia makan sendirian di pojok gitu sendiri. Ya. Mungkin entahlah menu udah dipilih atau gimana, kita nggak seberapa memperhatiin. Yang pasti ya benar-benar mereka bukan dianggap keluarga ya. Dianggap benar-benar orang lain. Kalau saya teman-teman ya boleh lihat siapapun yang kerja sama saya itu adalah bagian keluarga saya. Betul. Dan benar-benar kita bisa saling melindungi kan gitu ya Bang ya. Betul. Oke, seru banget nih ya perjalanan dari. Tapi kita nggak ada yang horornya nggak apa-apa ya Bang. Ini kan lebih jangan dong. Cepot ya. Cerita on the spot. Real life ya. Atau ngepot, ngobrol sambil ngepot. Aduh, enak banget Bang. Lo nggak pengen nyobain Bang pot? Ngepot gitu? Kayaknya abis ini gue ngepot deh. Aduh, enak banget di studio bisa gitu ya. Dan resikonya sedikit dari dari rokok aktif, gitu. Kalau kan masih ngerokok, bahaya Bang.
Iya, jadi harus kalau bisa tuh harus Ya, segera dikurangi. Ya insya Allah lah, insya Ya Allah. alternatifnya sih pindah ke pot ya. Sih. Iklan Pot banget itu kayaknya tarnya nggak ada, gitu iklan dikit. Aduh, besok-besok saya sponsorin deh. Kita bikin dulu bisnis sponsnya ya. Dan lebih irit juga pastinya. Nah, Bang Fauzi, Ya. terakhir Bang Ya, Bang Fauzi. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang nonton ini, yang mau jadi member, ini gimana nih caranya, Bang? Boleh langsung ke Facebook aja ya Bang, kan saya cuma Facebook, satu ya? akses Facebook atau Instagram. Oh, Ken Parfum, udah searching aja itu, di situ ada admin kita yang kelola. oh gitu ya. Ken Parfum Official. KEND Kilo Eko Nano Delta Parfum. Parfum. Oke, nanti kita cantumin aja Iya, deh. Nah, teman-teman bisa follow tuh Instagramnya Iya, atau dan mau Facebooknya. bisnis parfum langsung aja ke situ. Omsetnya juga Insya Allah, Insya maksudnya Allah kita ya. mentoring. Betul. Kita mentoring, Insya Allah. Tapi ini bersaing nih sama parfum gua nih, Oh, Bang. enggak lah, kita jangan bersaing, Bang. Kita sama-sama saling support ya. Enggak dong, ini juga keren nih kayak Summit News ya. enggak ada persaingan, Bang. Iya, iya. Saling support. Saling support. Sebenarnya sama nih. Betul. Apa namanya? Kita sama-sama bisnis parfum. Saya parfum, Bang Fauzi parfum. Tapi tergantung orang nih. Oh, Iya, sukanya yang mana? iya. Walaupun Selera dia, lah itu. ya suka sama parfumnya Bang Fauzi, Iya. saya nggak bakal marah. Kita tetap berteman Iyalah. gitu. Kalaupun suka sama parfum saya, nggak tahu deh Bang Fauzi mau musuhin saya. Juga Enggak, Bang. Enggak lah. Enggak ada Kita ya yakin ya kalau itu cuma Rezeki itu udah ada garisnya masing-masing. Betul, dan kita juga harus saling support. Betul. Oke, Bang Fauzi, terima kasih buat Terima waktunya. kasih banyak Bang Ale, Iya. sukses selalu, berkah selalu. Amin, sama-sama Bang Fauzi juga ya. Baik. Oke, JPker, itulah tadi obrolan cepot, cerita on the spot dengan narasumber kita Bang Fauzi. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman unik, menarik, kisah perjalanannya yang luar biasa, silakan teman-teman menghubungi dengan nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.